Pagi itu, udara Jakarta terasa lebih lembab dari biasanya. Langit berwarna abu-abu, seperti menandakan sesuatu yang tak begitu menyenangkan akan terjadi. Ayu berdiri di depan cermin, merapikan blazer biru tua yang selalu menjadi andalannya setiap kali harus memimpin rapat penting. Di balik wajah yang tampak tenang, sebenarnya dadanya terasa sesak. Hari itu adalah hari pertama ia benar-benar akan tinggal di rumah keluarga suaminya, Dimas. Mereka baru menikah 2 bulan lalu, dan seharusnya fase awal pernikahan dipenuhi dengan kebahagiaan serta harapan baru. Namun, keputusan untuk tinggal di rumah mertua bukanlah sesuatu yang Ayu ambil dengan ringan. Ia tahu konsekuensinya besar, tapi Dimas memintanya dengan alasan yang ia anggap masuk akal. Yah, kakek dan nenek udah tua yuk. Mereka butuh seseorang yang bisa bantu jaga. Mama juga udah kewalahan, kata Dimas malam itu, sebelum mereka resmi pindah. Ayu menatap wajah suaminya yang tampak lelah namun tulus. Ia tahu Dimas adalah anak laki-laki yang berbakti. Ia juga tahu Bu Marlina, ibu Dimas, punya ekspektasi besar terhadap putra sulungnya. Maka, Ayu setuju, walau dalam hati ada rasa ragu yang tidak bisa ia ungkapkan. Rumah keluarga Dimas terletak di daerah Cilandak, di sebuah kompleks perumahan lama yang tenang tapi padat. Begitu mobil mereka berhenti di depan pagar besi hitam yang mulai berkarat di beberapa bagian, Ayu menatap rumah itu dengan perasaan campur aduk. Tampak megah dari luar, tapi juga kaku dan asing. Sebuah rumah besar 2 lantai dengan taman kecil di depannya, dihiasi pot tanaman hias yang sebagian layu. Bu Marlina sudah menunggu di teras. Wanita paruh baya itu mengenakan daster hijau muda, rambutnya disanggul rapi, tapi tatapan matanya tajam seperti pisau. Ayu sempat tersenyum, berharap bisa mencairkan suasana. "Selamat pagi, Ma," sapa Ayu sopan sambil menunduk sedikit. Sudah datang juga kalian," jawab Bu Marlina datar. "Masuk, cepetan. Jangan lupa sepatunya ditaruh di rak. Jangan bikin lantai kotor ya." Ayu mengangguk. Dimas sempat memberi isyarat dengan senyum kecil, seolah berkata, "Sabar ya, Yu." Mereka masuk ke dalam rumah. Aroma kapur barus bercampur dengan bau masakan lama menyergap hidung Ayu. Ruangan itu penuh dengan barang, lemari tua, foto-foto keluarga, dan vas bunga plastik di sudut meja. Di ruang tengah, duduk sepasang lansia, kakek dan nenek Dimas yang menyambut mereka dengan senyum ramah. "Wah, ini Ayu ya, cantik sekali, Nak." "Akhirnya bisa ketemu," kata nenek dengan suara lembut. Ayu menunduk sopan. "Iya, Nek, senang sekali bisa ikut tinggal di sini." "Semoga betah ya," tambah sang kakek sambil tertawa kecil. "Rumah ini ramai kalau ada anak muda." Namun, keramahan itu hanya bertahan sebentar. Begitu Ayu mencoba membantu Bu Marlina di dapur, suasana berubah kaku. Ia baru saja meletakkan piring di rak saat Bu Marlina menatapnya tajam. "Kamu kerja di kantor besar ya?" tanya Bu Marlina tanpa menatap langsung. "Iya, Ma, saya di bagian manajemen. Kebetulan baru dapat proyek baru juga," jawab Ayu dengan hati-hati. Pantas saja, perempuan karir," gumamnya pelan, lalu menatap Ayu dari ujung rambut sampai ujung kaki. "Tapi, kalau tinggal di rumah orang, jangan lupa kodratnya. Di sini bukan tempatnya perempuan sibuk. Rumah ini butuh yang bisa ngurus, bukan yang cuma bisa rapat dan nyuruh orang." Ayu terdiam. Ia tahu nada itu bukan sekadar nasihat. Ada sindiran yang jelas di balik kata-kata itu. Tapi ia memilih tersenyum kecil. "Saya akan bantu, Ma. Kalau pulang kerja sore, saya bisa bantu beres-beres." Bu Marlina hanya mendengus pelan. "Lihat saja nanti." Hari-hari pertama di rumah itu berjalan canggung. Setiap pagi, Ayu berangkat kerja lebih pagi dari biasanya agar tak terlihat malas. Ia selalu menyempatkan diri menyapu halaman sebelum berangkat, meski kadang matanya masih berat karena begadang menyelesaikan laporan kantor. Namun, entah mengapa, setiap kali ia melakukan sesuatu, selalu ada saja yang kurang di mata Bu Marlina.
Sapuannya nggak bersih, Ayu. Daunnya masih banyak tuh di pojok, tegur Bu Marlina suatu pagi. Atau, kamu masak sayur ini kebanyakan garam. Dimas nggak suka asin. Kamu nggak tahu ya selera suami sendiri. Padahal, Dimas selalu makan dengan lahap dan tak pernah mengeluh sedikit pun. Namun Ayu tahu, membantah hanya akan memperkeruh suasana. Jadi, ia memilih diam. Kadang, malam-malam, setelah semua orang tidur, Ayu duduk di teras belakang rumah. Ia memandangi langit yang jarang menampakkan bintang di tengah kota. Di sanalah ia sering meluapkan napas panjang, bukan tangis, tapi kelelahan yang tak bisa ia bagi. "Kenapa diam terus?" tanya Dimas suatu malam. Ia baru pulang lembur, lalu duduk di sebelah Ayu. Ayu tersenyum hambar. "Cuma capek aja, di kantor banyak kerjaan, di rumah juga, ya kamu tahu sendiri." Dimas mengangguk. "Ma memang begitu, tapi nanti juga terbiasa, jangan terlalu diambil hati ya." Ayu menatap suaminya lama. Ia ingin berkata bahwa luka kecil yang dibiarkan lama-lama bisa jadi luka besar. Tapi ia urungkan, Dimas adalah orang baik, hanya saja terlalu mudah menenangkan diri dengan kalimat nanti juga terbiasa. Padahal Ayu tahu tidak semua hal bisa disembuhkan oleh waktu. Minggu berikutnya, situasi makin tidak nyaman. Suatu pagi, Ayu sedang menyiapkan sarapan saat Bu Marlina datang membawa cucian kotor dan meletakkannya di depan dapur. "Ayu, ini cucian kakek nenek. Tolong dicuci ya, jangan pakai mesin, mereka kulitnya sensitif." Ayu sempat berhenti mengaduk tumis sayur. "Ma, saya harus berangkat sebentar lagi, rapat jam 9. Mungkin nanti sore saya cuci ya." Bu Marlina langsung menatapnya dengan ekspresi dingin. "Rapat, rapat, rapat. Semua alasanmu rapat. Kalau nggak bisa bantu, bilang aja, nggak usah pura-pura." Suara itu keras, cukup untuk membuat kakek dan nenek yang sedang sarapan di ruang makan terdiam. Ayu menelan ludah. Pipinya panas, bukan karena marah, tapi karena malu. Ia menunduk. "Baik, Ma, nanti saya kerjakan." Dimas turun dari kamar, melihat istrinya menunduk diam di dapur. "Ada apa ini?" tanyanya. "Suamimu ini juga sih, Mas," potong Bu Marlina cepat. "Bini kerja terus, rumah nggak diurus. Mama malu punya menantu perempuan karir, tapi nggak bisa bedain cucian kakek dan nenek." Dimas hanya bisa terdiam. Ayu tahu suaminya ingin membela, tapi ia juga tahu ada tekanan besar di pundaknya. Ayu akhirnya mengambil cucian itu, walau di matanya sudah mulai menggenang air. Malam harinya, Ayu baru bisa beristirahat setelah pukul 10. Tangan dan punggungnya pegal. Namun begitu ia masuk kamar, Bu Marlina mengetuk pintu. "Ayu, besok jangan lupa bangun lebih pagi. Ada tamu datang. Tante Ratna sama anaknya mau ke sini. Tolong bikin kue ya." Ayu sempat kaget. "Besok, Mah, tapi saya ada presentasi penting pagi-pagi." "Ya sudah, kalau begitu kamu nggak usah bantu. Nanti juga Tante Ratna lihat sendiri gimana kamu. Perempuan zaman sekarang, kerjaannya cuma dandan dan rapat, lupa cara bikin kue." Kali ini Ayu tak menjawab, ia hanya menatap pintu yang baru saja tertutup. Dalam hati, ia mulai sadar, rumah ini bukan tempatnya beristirahat. Rumah ini adalah ujian, tempat di mana setiap langkahnya akan dinilai, setiap kekurangannya diperbesar. Namun, yang paling menyakitkan bukanlah kata-kata Bu Marlina, melainkan kenyataan bahwa Dimas, satu-satunya orang yang seharusnya melindunginya, mulai ikut diam. Ayu tahu Dimas sayang padanya, tapi ia juga tahu cinta yang terjepit antara dua pihak bisa kehilangan bentuknya. Beberapa hari kemudian, Ayu mulai belajar membatasi perasaannya. Ia tetap membantu semampunya, bekerja sebaik mungkin, dan berusaha tidak terlalu berharap diterima. Ia hanya ingin hari-harinya berlalu tanpa konflik. Tapi di dalam hati, ia mulai merasa terasing. Di rumah sendiri, di hidup sendiri. Suatu malam, ketika hujan turun deras dan listrik sempat padam, Ayu duduk di dekat jendela, menatap derasnya air yang jatuh. Ia membatin, apakah ini harga dari menjadi istri yang baik? Ia mencintai Dimas, tapi perlahan ia merasa kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa ia sadari, itu baru awal dari badai panjang yang akan datang. Sudah hampir 3 bulan Ayu tinggal di rumah keluarga Dimas. Dari luar, kehidupannya tampak baik-baik saja.
Ia masih bekerja sebagai manajer di perusahaan logistik ternama, karirnya stabil, dan setiap pagi ia masih mengenakan pakaian kerja rapi seperti biasa. Tapi di balik semua itu, ada luka yang ia sembunyikan di balik senyum. Rumah besar di Cilandak itu kini lebih sering terasa seperti tempat ujian daripada tempat pulang. Hubungan Ayu dan Bu Marlina semakin renggang. Setiap kali mereka berbicara, ada nada sinik yang tak bisa disembunyikan. Bahkan hal kecil bisa berubah jadi pertikaian. Suatu pagi, Ayu baru saja menaruh segelas jus di meja makan ketika Bu Marlina masuk dengan wajah tidak senang. "Ini jus apa? Kenapa warnanya aneh begini?" "Jus alpukat, Ma." "Tadi saya tambahkan madu sedikit biar nggak pahit," jawab Ayu lembut. Kalau bikin jus itu jangan asal. Dimas alergi madu. Kamu nggak tahu ya?" Ayu terdiam. Ia memang belum tahu, karena Dimas tak pernah bilang. "Maaf, Mah, nanti saya ganti." "Ya sudah, makanya kalau jadi istri itu perhatiin suami, jangan cuma mikir kerjaan terus." Kata-kata itu menancap dalam. Setiap kali Ayu berusaha melakukan sesuatu, selalu dianggap salah. Bahkan ketika ia tak salah sekalipun, tetap saja ada yang dicari untuk dijadikan alasan menegur. Dan parahnya, Dimas semakin jarang di rumah. Ia sering pulang larut malam, katanya karena urusan kantor. Tapi Ayu tahu, sebagian alasannya karena ia tak betah melihat ketegangan di rumah itu. Malam-malam yang seharusnya mereka habiskan bersama, kini lebih sering dilalui dalam diam. Kadang Dimas langsung tidur tanpa banyak bicara, sementara Ayu duduk di meja kerja kecil di pojok kamar, menatap laptop sambil berusaha fokus. Tapi pikirannya melayang-layang, bukan ke laporan pekerjaan, melainkan ke pertanyaan yang tak pernah selesai. Sampai kapan ia harus begini? Suatu sore di akhir pekan, rumah mendadak ramai. Rani, adik perempuan Dimas, datang berkunjung. Perempuan itu masih muda, ceria, dan selalu menjadi kesayangan Bu Marlina. Tapi kali ini kedatangannya membawa kabar mengejutkan. Rani sedang hamil 3 bulan dan ingin tinggal sementara di rumah orang tuanya. "Kami lagi cari kontrakan baru," kata Rani sambil tersenyum manja. "Jadi sementara aku di sini dulu aja ya, Ma." "Tentu saja, Nak," jawab Bu Marlina dengan semangat. "Rumah ini rumahmu juga. Lagi pula kamu butuh perhatian khusus sekarang." Ayu ikut tersenyum mencoba sopan. "Selamat ya Ran, aku doakan kehamilannya lancar." "Thanks Mbak Ayu," jawab Rani datar tanpa menatap langsung. Dari awal, Rani memang tak pernah terlalu akrab dengannya. Ia sering menganggap Ayu terlalu kaku dan kebanyakan aturan. Hari-hari berikutnya, Rani makin sering menuntut perhatian. Ia mudah lelah, mudah marah, dan selalu ingin dilayani. Bu Marlina pun memberi perhatian berlebih pada putrinya, dan secara tak langsung menambah beban Ayu. "Ayu, tolong siapkan sarapan khusus buat Rani. Jangan pakai santan, dia nggak bisa makan itu sekarang," kata Bu Marlina suatu pagi. "Baik, Ma. Terus, siang nanti tolong bersihkan kamar tamu. Rani mau pakai kamar itu." "Iya, Ma." "Oh, tapi mungkin lebih baik kamarmu aja yang dipakai Rani. Lebih besar, lebih nyaman." "Kamu sama Dimas bisa pindah ke kamar belakang dulu." Ayu tertegun. "Kamar belakang, Mah? Tapi itu kamar pembantu yang lama nggak dipakai, ventilasinya rusak." "Ya diperbaiki dong, Rani lagi hamil, perlu kenyamanan. Masa kamu tega?" Kata tega itu terdengar seperti tuduhan. Ayu menatap Dimas, berharap suaminya akan bicara. Tapi Dimas hanya terdiam, menunduk. "Mungkin sementara nggak apa-apa Yuh," ucapnya pelan. "Nanti kalau Rani udah pindah, kita balik lagi." Ayu menatapnya lama, mencoba mencari keberanian untuk menolak. Tapi akhirnya ia hanya mengangguk. "Baik," katanya lirih. Malam itu, Ayu dan Dimas memindahkan barang-barang mereka ke kamar belakang. Udara di ruangan itu pengap dan lembab. Cat dindingnya mulai mengelupas dan satu-satunya jendela tertutup tirai tua yang berdebu. Dimas membantu membenahi sedikit, tapi Ayu bisa merasakan jarak di antara mereka. Mereka jarang berbicara, seolah masing-masing menahan sesuatu yang berat. Saat mereka selesai menata barang, Ayu duduk di tepi ranjang sambil menatap lantai. "Mas," katanya pelan, "aku cuma ingin nanya, sampai kapan kita harus menyesuaikan terus?"
Dimas menghela napas panjang. Kamu tahu sendiri yuk, mama itu keras kepala. Aku nggak mau ribut. Lagi pula, ini cuma sementara. Tapi semua hal di rumah ini selalu sementara buat aku. Dari awal aku datang, aku cuma numpang. Sekarang bahkan kamar pun bukan milikku lagi. Dimas menatap istrinya, lalu berkata dengan nada lembut tapi datar. Jangan ngomong begitu, ini rumah keluarga. Kamu bagian dari keluarga juga. Ayu tertawa getir. Aku bagian dari keluarga yang gak pernah dianggap ada. Tak ada lagi kata setelah itu. Hanya keheningan panjang yang menyesakan. Hujan di luar turun pelan, seolah ikut menyembunyikan air mata Ayu yang jatuh diam-diam. Hari-hari berikutnya, Ayu mulai menarik diri. Ia tetap membantu pekerjaan rumah, tapi tidak banyak bicara. Setiap pagi, ia berangkat kerja lebih awal dan pulang lebih malam, sekadar menghindari pertemuan dengan Bu Marlina atau Rani yang sering mengeluh ini itu. Sampai suatu malam, ketika ia pulang dalam keadaan lelah setelah lembur, ia mendengar suara percakapan dari ruang tamu. Bu Marlina dan Rani sedang berbicara, tanpa sadar bahwa Ayu sudah berdiri di balik pintu. Kasian Mas Dimas, kata Rani dengan nada rendah tapi jelas. Istrinya terlalu sibuk kerja, gak heran kalau mama sebel. Makanya, mama dari dulu gak setuju dia nikah sama perempuan kayak gitu, jawab Bu Marlina dingin. Tampilannya aja manis, tapi hatinya keras, perempuan palsu. Ayu terpaku. Kata itu, perempuan palsu, menamparnya lebih keras dari apapun. Ia menahan napas, takut suaranya terdengar. Rani tertawa kecil. Palsu gimana, Ma? Ya, pura-pura baik, pura-pura rajin, padahal aslinya egois, cuma mikirin karir bukan keluarga. Dimas tuh butuh istri yang bisa nurut, bukan yang sibuk ngatur. Ayu mundur perlahan, lalu masuk ke kamarnya tanpa suara. Malam itu, ia duduk di lantai, menatap kosong ke arah dinding. Dimas belum pulang. Ia ingin bercerita, tapi apa gunanya? Ia tahu, setiap kali ia mencoba bicara, Dimas hanya akan berkata, sabar ya, nanti juga berubah. Tapi malam itu, sesuatu di dalam dirinya berubah. Ia sadar, sabar bukan lagi solusi kalau yang ia pertahankan hanyalah luka. Beberapa hari kemudian, pertengkaran besar terjadi. Rani mengeluh karena Ayu lupa menaruh pakaian yang sudah disetrika di lemari. Padahal Ayu baru saja pulang kerja pukul 9 malam. Bu Marlina langsung marah besar di depan semua orang. Kamu itu tinggal di rumah orang tua, harus tahu diri, jangan seenaknya. Apa susahnya bantu keluarga sendiri? Ayu berusaha menjelaskan, tapi suaranya tertelan oleh bentakan. Saya cuma lupa, Ma, tadi lembur. Lembur lagi, semua alasanmu kerja. Kalau nggak bisa jadi istri yang baik, keluar aja dari rumah ini. Kata-kata itu akhirnya terucap, kalimat yang selama ini Ayu takut dengar. Dimas yang berdiri di dekat tangga hanya menatap tanpa suara. Matanya tampak bingung dan bimbang. Ayu menatap suaminya dengan tatapan sayu. Mas, kamu nggak bilang apa-apa? Dimas diam. Lalu akhirnya berkata pelan, sudahlah Yu, mama cuma lagi emosi. Tapi bagi Ayu, kalimat itu terasa seperti akhir dari sesuatu. Ia menghela napas panjang, lalu berbalik masuk ke kamar. Malam itu, ia mengemasi beberapa baju dan dokumen penting ke dalam koper kecil. Tapi bukan untuk pergi, belum saatnya. Ia hanya ingin siap jika suatu hari nanti benar-benar harus memilih. Dan di tengah kesunyian malam itu, Ayu menatap wajahnya di cermin. Ia tak lagi melihat sosok perempuan karir yang percaya diri. Yang ia lihat hanyalah seorang istri yang perlahan kehilangan dirinya di rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang. Sejak pertengkaran besar itu, suasana di rumah keluarga Dimas berubah. Tidak ada lagi obrolan ringan di meja makan, tidak ada sapaan pagi yang ramah. Semua berjalan dalam diam. Ayu lebih sering berada di kamar, sementara Bu Marlina seolah sengaja mengabaikannya. Bahkan ketika Ayu mencoba menyapa, respon yang ia dapat hanyalah gumaman pendek. Hanya kakek dan nenek Dimas yang masih bersikap hangat. Kadang mereka mengetuk pintu kamar kecil di belakang rumah, membawa sepiring pisang goreng atau segelas teh hangat. Kamu harus makan, Nak. Jangan terlalu dipikirin kata orang tua, kata nenek dengan lembut. Ayu tersenyum kecil. Iya, Nek, terima kasih ya.
Ia tahu mereka hanya bisa menghibur sebisanya, tanpa bisa banyak campur tangan. Sementara itu, Dimas mulai terlihat semakin tertekan. Ia sering pulang larut malam, lebih lama dari biasanya. Kadang alasan yang ia berikan terdengar logis, rapat dadakan, klien sulit ditemui, proyek baru. Tapi Ayu tahu sebagian dari itu hanya cara Dimas menghindari kenyataan. Ia sendiri sudah lelah berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Suatu malam, Dimas pulang hampir tengah malam. Ayu sudah menunggu sambil duduk di tepi ranjang. Wajahnya pucat tapi matanya tajam. Bukan karena marah, melainkan karena ia sudah sampai di titik tak sanggup lagi memendam. "Mas," katanya pelang. Dimas menatapnya sekilas sambil membuka kemeja. "Ya, kita harus bicara." Suasana hening sejenak. Dimas meletakkan bajunya di kursi. "Tentang apa?" "Semua ini," jawab Ayu lirih. "Tentang rumah ini, tentang aku, kamu, dan Mama." Dimas terdiam. Ia tahu pembicaraan itu tak bisa dihindari lagi. "Aku tahu kamu sayang sama Mama, Mas. Aku juga hormat sama beliau. Tapi aku nggak bisa terus hidup kayak gini. Setiap hari rasanya aku jalan di atas pecahan kaca. Salah sedikit, luka lagi." Dimas menarik napas dalam. "Aku ngerti, Yu, tapi kamu tahu sendiri, aku nggak bisa ninggalin mereka begitu aja. Kakek dan nenek udah tua. Mama juga nggak mau ditinggal." Ayu menatap suaminya lama. "Aku bukan minta kamu ninggalin mereka. Aku cuma minta kita punya rumah sendiri. Tempat di mana aku nggak harus terus merasa salah untuk hal-hal kecil. Aku cuma pengen tenang." Dimas menghela nafas berat. "Kamu tahu nggak, kalau aku setuju, Mama bakal marah besar." "Ya, aku tahu. Tapi apa kita mau terus hidup di bawah ketakutan itu?" Pertanyaan itu menggantung lama. Dimas menatap lantai, lalu menatap istrinya. "Kalau kita pindah, kamu yakin bisa kuat? Aku mungkin harus mulai dari nol lagi, karena tabungan kita belum cukup banyak." Ayu tersenyum tipis. "Aku sudah terbiasa mulai dari nol, Mas. Hidupku sebelum nikah juga nggak mudah. Tapi aku lebih takut kehilangan diriku sendiri daripada kehilangan kenyamanan." Dimas menatapnya, lama sekali, seolah sedang menimbang. Lalu ia duduk di sebelah Ayu dan menggenggam tangannya. "Kalau gitu, kita cari tempat yuk. Tapi aku minta waktu beberapa minggu ya. Aku harus pikirin cara ngomong sama Mama." Ayu mengangguk, dan malam itu untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia merasa sedikit lega. Ada cahaya kecil di ujung lorong panjang kehidupannya. Namun, jalan menuju kebebasan itu tidak mudah. Ketika Dimas akhirnya menyampaikan rencananya pada ibunya, rumah itu kembali menjadi medan perang. "Mau pindah?" seru Bu Marlina dengan nada tinggi. "Kamu mau tinggalin Mama begitu aja? Baru juga nikah, udah berani melawan." "Bukan gitu, Mah," jawab Dimas tenang. "Kami cuma mau tinggal di tempat sendiri. Dekat kok, paling 20 menit dari sini." 20 menit? Sama aja. Kamu pikir siapa yang nanti urus kakek nenek? Kamu pikir Rani bisa? Dia lagi hamil. "Mama, kami tetap sering datang. Aku nggak ninggalin keluarga. Tapi kamu ikut istrimu. Itu artinya kamu pilih dia daripada keluarga sendiri." Ayu berdiri di belakang Dimas, diam, menunduk. Ia tak berani bicara. Ia tahu setiap kata yang keluar dari mulutnya hanya akan menambah api. Tapi saat Bu Marlina menatapnya tajam, Ayu tahu waktunya sudah tiba. "Maaf, Ma," ucapnya lirih. "Saya nggak bermaksud memisahkan Mas Dimas dari keluarga. Tapi kami juga butuh rumah sendiri. Saya tetap akan bantu kakek dan nenek semampu saya." "Bantu?" Bu Marlina tertawa sinis. "Kamu pikir Mama percaya? Kamu aja nggak becus urus rumah ini. Kamu perempuan egois, semua demi ambisimu sendiri." Kata itu lagi, egois. Dimas menatap ibunya dengan wajah tegang. "Cukup, Mah, jangan hina Ayu terus. Aku yang minta pindah, bukan dia." Namun Bu Marlina tak berhenti. "Lihat tuh, kamu sampai berani ngomel sama Mama sendiri. Perempuan ini bikin kamu durhaka." Suasana makin panas. Kakek dan nenek mencoba menenangkan, tapi Bu Marlina sudah tak bisa dikendalikan. "Kalau kalian mau pergi, pergi aja. Jangan harap bisa balik lagi ke rumah ini." Suara itu bergema keras di ruang tamu. Ayu menggenggam tangan Dimas erat-erat, menahan air mata yang sudah siap jatuh.
2 minggu kemudian, mereka resmi pindah. Hanya dengan beberapa koper, 1 kasur lipat, dan beberapa barang penting, mereka meninggalkan rumah besar itu. Tidak ada upacara perpisahan, tidak ada pelukan. Hanya tatapan dingin dari Bu Marlina yang mengikuti langkah mereka sampai gerbang. Mereka menumpang di kosan kecil dulu sementara mencari kontrakan tetap. Tempatnya sederhana, 1 kamar, dapur kecil, dan kamar mandi di dalam. Tapi bagi Ayu itu sudah cukup. Setidaknya di sana ia bisa bernapas tanpa rasa takut. Malam pertama di tempat baru itu, Ayu duduk di lantai memandangi lampu neon yang redup. Dimas duduk di sebelahnya, lelah tapi tersenyum. "Maaf ya Yu, aku nggak bisa bikin kamu bahagia dari awal," katanya pelan. Ayu menatapnya lembut. "Mas, bahagia itu bukan soal rumah besar atau kecil. Aku cuma mau punya tempat di mana aku nggak harus pura-pura kuat." Mereka berpelukan lama, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ayu merasa benar-benar aman. Tidak ada suara bentakan, tidak ada tuduhan, hanya 2 orang yang berjanji untuk memulai hidup baru bersama. Hari-hari berikutnya diisi dengan kerja keras. Ayu tetap bekerja di kantornya, sementara Dimas mulai membuka usaha kecil, jasa percetakan digital. Ia memanfaatkan laptop dan printer bekas yang dulu dibelinya saat kuliah. Awalnya mereka kesulitan, modal terbatas, pelanggan sedikit, tapi Ayu selalu memberi semangat. "Pelan-pelan aja Mas, yang penting kita jujur dan sabar," katanya, sambil membantu membuat desain pesanan klien di malam hari. Mereka sering begadang bersama di ruang sempit itu, kadang sambil makan mie instan, kadang sambil bercanda kecil untuk melepas lelah. Setiap kali Dimas mulai kehilangan semangat, Ayu mengingatkannya, "Kita pernah mulai dari nol waktu keluar dari rumah itu. Sekarang pun kita bisa bangkit dari nol lagi." Lambat laun, usaha Dimas mulai berkembang. Dari mulut ke mulut, pelanggan datang, beberapa teman lama Ayu di kantor juga mulai memesan jasa mereka. Hasilnya perlahan menambah tabungan. Mereka akhirnya bisa pindah ke rumah kontrakan yang lebih layak. 2 kamar, ruang tamu kecil, dan halaman mungil di depan. Tidak mewah, tapi cukup membuat mereka merasa hidup kembali. Suatu malam, Dimas duduk di teras sambil menatap Ayu yang sibuk menyiram tanaman. "Kamu tahu nggak Yuk," katanya tiba-tiba, "kalau waktu itu kamu nggak maksa kita keluar, mungkin aku masih jadi laki-laki yang diam aja, takut ngomong, takut melawan." Ayu menatapnya sambil tersenyum. Kadang kita perlu kehilangan tempat tinggal untuk menemukan rumah yang sebenarnya. Dimas terdiam, menatap istrinya lama, lalu memeluknya dari belakang. Dan di bawah langit senja itu, mereka tahu, meski keputusan mereka berat, tapi itu adalah satu-satunya jalan untuk bertahan. 2 tahun telah berlalu sejak Ayu dan Dimas meninggalkan rumah keluarga besar itu. Hidup mereka kini jauh lebih tenang. Meski tidak berlimpah, setiap hari dijalani dengan rasa syukur. Dimas berhasil memperluas usaha percetakannya. Ia kini punya 1 ruko kecil yang disewa di pinggir jalan dekat kampus. Ayu tetap bekerja di kantornya, tapi kini jabatannya naik, menjadi kepala divisi. Mereka tidak lagi dikelilingi kemewahan, tapi dikelilingi oleh ketulusan. Setiap sore, Ayu dan Dimas punya kebiasaan duduk di teras sambil minum teh, membicarakan hal-hal kecil. Kadang mereka tertawa karena hal sepele. Kadang hanya diam, menikmati kedamaian yang dulu tak pernah mereka rasakan. Namun, hidup memang tidak pernah benar-benar lepas dari ujian. Suatu siang, Ayu menerima telepon dari nomor tak dikenal saat sedang rapat di kantor. Ia sempat ragu untuk mengangkatnya, tapi sesuatu dalam dirinya memaksa untuk menjawab. "Halo? Ini Ibu Ayu ya?" Suara di seberang terdengar cemas. "Saya Sinta, tetangga lama di Cilandak. Ibu Marlina jatuh pingsan tadi pagi, Bu. Sekarang dibawa ke rumah sakit." Ayu terpaku, tangannya langsung dingin. "Maaf, Bu Marlina, ibu mertua saya." "Iya, saya pikir ibu perlu tahu. Katanya beliau sempat manggil nama ibu sebelum pingsan." Rapat itu pun ia tinggalkan. Ia langsung menghubungi Dimas yang sedang di toko. Begitu mendengar kabar itu, Dimas langsung diam beberapa detik. "Aku nyusul kamu ke rumah sakit yuk, sekarang juga."
Mereka bertemu di depan ruang IGD Rumah Sakit Fatmawati. Dimas tampak pucat, langkahnya gelisah. Tadi katanya Mama sempat sesak napas pas lagi di dapur, katanya sambil menarik napas panjang. Papa udah nggak ada, dan sekarang Mama sendirian di rumah. Rani juga katanya lagi di rumah sakit lain, anaknya sakit. Ayu menatap wajah suaminya lalu menggenggam tangannya. Kita di sini, Mas, apapun yang terjadi. Beberapa jam kemudian, dokter keluar dari ruang perawatan. Kondisi Ibu Marlina stabil, tapi beliau mengalami tekanan darah tinggi dan kelelahan berat. Perlu banyak istirahat dan dukungan emosional. Kami sarankan keluarga menemaninya. Dimas mengangguk pelan. Ayu ikut berdiri di sampingnya. Saat akhirnya mereka diizinkan masuk ke ruang rawat, Bu Marlina sudah sadar, tapi wajahnya tampak lemah. Tatapannya kosong, lalu perlahan berpindah pada Ayu yang berdiri di pintu. Ayu mendekat dengan hati-hati. "Mak, Ayu datang." Hening sesaat, lalu Bu Marlina menutup matanya sebentar, air matanya mengalir. "Kenapa kamu datang?" Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Ayu tersenyum kecil, "Karena Ayu masih keluarga, Ma." Perempuan tua itu terisak, bahunya bergetar. Dimas memeluk ibunya perlahan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, keluarga kecil itu berada dalam satu ruangan tanpa kata-kata kebencian. Selama seminggu berikutnya, Ayu dan Dimas bergantian menjaga Bu Marlina di rumah sakit. Rani datang beberapa kali, tapi tampak lelah dan murung. Ayu akhirnya tahu alasan sebenarnya. Suami Rani meninggalkannya sejak 3 bulan lalu. Rani kini hidup bersama anaknya yang masih balita, tanpa pekerjaan tetap. Pada suatu malam di rumah sakit, Rani duduk di sebelah Ayu di ruang tunggu. Matanya sembab. "Mbak Ayu," katanya lirih. "Dulu aku sering nyakitin, Mbak, ya. Aku nyesel banget." Ayu menatapnya tenang. "Kita semua pernah salah, Ran. Yang penting sekarang kamu kuat buat anakmu." Rani menunduk, menitikan air mata. "Aku pikir waktu itu Mbak egois, tapi ternyata yang benar-benar egois itu aku. Aku nggak tahu apa-apa tentang hidupmu, tapi aku ikut nyalahin." Ayu menepuk bahunya lembut. "Yang sudah, biarlah. Aku juga nggak mau hidup dalam dendam." Di lorong rumah sakit yang dingin itu, dua perempuan yang dulu saling menjauh, kini duduk berdampingan, tanpa kata-kata yang berlebihan. Kadang, kesedihan memang satu-satunya jalan untuk menumbuhkan empati. Setelah Bu Marlina diizinkan pulang, Dimas memutuskan untuk menjemput kakek dan neneknya yang kini dirawat oleh saudara jauh di Depok, agar bisa kembali tinggal bersama ibunya. Rumah besar di Cilandak itu kini terasa sepi dan tak lagi seperti dulu. Rani dan anaknya ikut tinggal di sana sementara waktu, karena rumah kontrakannya sudah habis. Ayu datang beberapa kali membantu mengurus keperluan rumah. Ia menata ulang dapur, membersihkan kamar, dan menyiapkan makanan ringan untuk nenek. Setiap kali ia melakukan sesuatu, Bu Marlina hanya diam memperhatikan. Tapi tatapan sinis itu sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah kelelahan dan penyesalan yang belum diucapkan. Suatu sore, Ayu duduk di ruang tamu, mengganti bunga di vas. Bu Marlina memanggilnya pelan. "Ayu." Ayu menoleh. "Iya, Ma." Wanita tua itu menatapnya lama, lalu berkata lirih. "Kamu masih mau datang ke rumah ini setelah semua yang Mama lakukan?" Ayu tersenyum tipis. "Ini rumah suami saya juga, Ma. Saya nggak bisa pura-pura nggak peduli." Bu Marlina menghela nafas panjang, matanya berkaca-kaca. "Mama jahat sama kamu dulu. Mama iri. Kamu bisa ngatur waktu, bisa kerja, bisa bantu orang. Sementara Mama cuma tahu cara mengatur orang lain." Ayu terdiam. Ia tidak ingin mendengar permintaan maaf yang berlebihan, karena kadang keheningan dan pengakuan sederhana lebih tulus daripada air mata. "Yang penting sekarang Mama sehat," katanya lembut. Bu Marlina menatapnya dengan pandangan yang penuh rasa bersalah. "Kamu perempuan baik, Ayu. Mama cuma sadar itu setelah terlambat." Beberapa bulan kemudian, keadaan keluarga Dimas benar-benar berubah. Usaha Dimas berkembang pesat. Ia bahkan mampu membuka cabang baru. Rani mulai membantu di toko percetakan, sambil belajar hal-hal baru agar bisa mandiri.
Ayu tetap fokus pada pekerjaannya, tapi kini ia punya waktu lebih banyak untuk keluarga. Mereka sering datang ke rumah Bu Marlina setiap akhir pekan. Suasana yang dulu dipenuhi ketegangan kini berubah hangat. Kakek sering bercanda, nenek rajin bercerita tentang masa mudanya, dan Rani sibuk bermain dengan anak kecilnya di halaman. Kadang, Ayu masih teringat masa lalu, masa di mana setiap langkahnya dianggap salah, setiap usahanya diremehkan. Tapi ketika ia melihat wajah Dimas dan keluarganya kini tersenyum di meja makan yang sama, ia sadar, luka bisa sembuh asalkan tidak dibalas dengan luka yang sama. Suatu sore, setelah semua orang pulang dari kebun kecil di belakang rumah, Bu Marlina memanggil Ayu untuk duduk di teras. "Mama pengen ngomong sesuatu," katanya pelan. "Iya, Ma. Mama tahu nggak bisa hapus semua kesalahan. Tapi Mama pengen kamu tahu kalau Mama bangga. Dimas nggak bakal jadi setegar sekarang kalau bukan karena kamu." Ayu menatapnya. Ada kilatan kehangatan di mata perempuan tua itu. "Makasih, Ma," jawabnya sederhana. Mereka berdua duduk diam, menatap langit sore yang berwarna jingga. Burung-burung terbang pulang, dan angin berhembus lembut membawa aroma hujan yang jauh. Untuk pertama kalinya, rumah itu terasa benar-benar seperti rumah. Namun, kehidupan tidak berhenti di titik maaf. Ayu tahu selalu ada tantangan baru di depan. Tapi kini ia dan Dimas punya bekal yang tak mereka miliki dulu. Keteguhan hati dan keberanian untuk memilih yang benar meski harus menyakiti sementara. Ketika malam tiba dan mereka pulang ke rumah kecil mereka, Ayu menatap Dimas yang mengemudi di sampingnya. "Mas," katanya pelan, "kamu tahu nggak, kadang aku masih suka mimpi buruk tentang waktu dulu saat Mama marah, saat kita harus pindah mendadak." Dimas tertawa kecil, "Ya, itu masa lalu yuk, tapi kalau bukan karena itu, kita nggak akan sampai di titik ini." Ayu tersenyum, menatap lampu jalan yang berkelipat di luar jendela. Benar juga, kadang luka yang dulu paling menyakitkan justru jadi pintu menuju kebahagiaan. Mobil melaju perlahan, melewati jalanan malam yang sepi. Hujan turun ringan, menempel di kaca seperti kenangan yang tak ingin pergi. Dan di dalam hati Ayu, untuk pertama kalinya, tidak ada lagi beban, hanya ketenangan yang lahir dari penerimaan. 3 tahun berlalu sejak peristiwa di rumah sakit itu. Hidup Ayu dan Dimas kini berjalan dengan ritme yang tenang, seperti sungai yang pernah bergejolak namun akhirnya menemukan jalannya menuju laut. Usaha percetakan Dimas berkembang menjadi bisnis yang mapan. Ia sudah memiliki 3 cabang kecil di Jakarta dan Bekasi. Ayu tetap bekerja di perusahaannya, tetapi kini posisinya lebih tinggi. Ia sudah menjadi direktur operasional, jabatan yang dulu hanya ia impikan. Namun, di balik semua keberhasilan itu, Ayu belajar satu hal penting. Karir yang hebat tidak akan terasa berarti jika tidak ada kedamaian di rumah. Mereka kini tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota Depok. Tidak besar, tapi penuh cahaya. Dindingnya dicat putih dengan sentuhan hijau muda di ruang tamu. Dan halaman depannya dipenuhi tanaman yang Ayu rawat setiap pagi sebelum berangkat kerja. Di rumah itulah mereka benar-benar membangun kehidupan yang mereka impikan dengan kerja keras, cinta, dan kesabaran. Setiap pagi, Ayu bangun lebih awal, menyiapkan sarapan untuk Dimas. Tidak ada lagi suara bentakan atau tatapan meremehkan. Yang ada hanyalah tawa kecil, percakapan ringan, dan rutinitas sederhana yang membuat mereka saling bersyukur. Kadang saat Ayu memandangi Dimas yang sibuk memperbaiki printer di ruang kerjanya, ia teringat masa lalu. Rumah besar di Cilandak itu, pertengkaran, air mata yang dulu ia tahan setiap malam. Ia tidak pernah benar-benar melupakan semuanya, tapi kini luka-luka itu sudah berubah bentuk menjadi pelajaran. Ia belajar bahwa cinta bukan hanya tentang bertahan, tapi juga tentang keberanian untuk mengambil keputusan yang sulit. Ia belajar bahwa rumah tidak selalu tempat di mana seseorang dilahirkan, tapi tempat di mana seseorang diterima apa adanya. Suatu hari di akhir pekan, Bu Marlina datang berkunjung bersama Rani dan anaknya. Ini adalah pertama kalinya mereka datang ke rumah Ayu dan Dimas sejak lama.
Begitu turun dari mobil, Bu Marlina menatap rumah mungil itu lama, senyumnya lembut. Cantik ya rumahnya, katanya pelan. Nggak besar tapi kelihatan hangat. Ayu tersenyum. Terima kasih, Ma. Ayo masuk. Di ruang tamu, aroma teh melati bercampur dengan wangi kayu manis dari kue buatan Ayu. Rani membantu menyiapkan piring, sementara Dimas sibuk membuat kopi untuk ibunya. Anak kecil Rani, Saka, berlari-larian sambil tertawa, suaranya memenuhi seluruh rumah. Bu Marlina duduk di sofa sambil menatap sekeliling. Kamu rawat semua sendiri yuk? Iya, Ma, saya suka beres-beres rumah. Wanita tua itu tersenyum kecil. Mama dulu pikir kamu cuma bisa kerja di kantor. Ternyata kamu juga pandai bikin rumah terasa hidup. Ayu menatapnya, matanya hangat. Saya cuma belajar dari pengalaman, Ma. Kadang kita baru tahu arti rumah setelah kita kehilangannya. Kata-kata itu membuat Bu Marlina terdiam. Ia memegang cangkir teh, lalu menatap Ayu dengan tatapan yang lembut namun penuh penyesalan. Maafkan Mama ya Yu, katanya akhirnya. Dulu Mama keras kepala. Mama pikir dunia ini cuma bisa dijalani dengan cara Mama. Tapi ternyata Mama salah besar. Ayu menggeleng pelan. Gak usah minta maaf, Ma. Kalau bukan karena semua itu, saya dan Dimas gak akan belajar menghargai hidup seperti sekarang. Air mata tipis muncul di sudut mata Bu Marlina. Ia menggenggam tangan menantunya erat. Kamu jauh lebih kuat dari yang Mama kira. Mama bersyukur Dimas punya istri kayak kamu. Di pojok ruangan, Dimas menatap pemandangan itu sambil tersenyum. Ia tahu kata-kata ibunya adalah bentuk pengakuan yang dulu mustahil ia bayangkan. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Ayu mendapatkan kabar menggembirakan. Ia terpilih menjadi pembicara dalam sebuah seminar nasional tentang kepemimpinan perempuan di dunia kerja. Awalnya ia sempat ragu, tapi Dimas mendorongnya. Kamu harus pergi yuk, ceritakan pengalamanmu, siapa tahu bisa menginspirasi orang lain. Ayu tertawa kecil. Aku cuma perempuan biasa, Mas. Mana ada yang mau dengar kisahku? Dimas memegang bahunya. Kamu bukan perempuan biasa. Kamu perempuan yang pernah jatuh, tapi memilih berdiri lagi tanpa menyalahkan siapapun. Itu yang luar biasa. Kata-kata itu melekat di hati Ayu, dan saat hari seminar tiba, ia berdiri di atas panggung dengan mikrofon di tangan, menatap ratusan wajah di hadapannya. Ia tidak berbicara tentang strategi bisnis atau manajemen, tapi tentang keberanian menghadapi ketidakadilan di rumah sendiri, tentang pentingnya memahami batas antara sabar dan menyerah. Ia menceritakan bagaimana cinta sejati tidak selalu berarti bertahan dalam penderitaan, tapi juga berani pergi untuk menemukan kedamaian. Ketika ia selesai berbicara, ruangan itu hening sejenak sebelum disambut tepuk tangan panjang. Beberapa peserta bahkan menitikkan air mata, dan di barisan depan, Dimas duduk dengan mata yang berkaca-kaca, bangga. Beberapa bulan kemudian, Ayu dan Dimas kembali mengunjungi rumah lama di Cilandak. Kali ini bukan untuk menetap, tapi untuk menjenguk kakek dan nenek yang kesehatannya mulai menurun. Rumah itu kini tampak berbeda, catnya sudah diperbarui, taman depan ditanami bunga melati, dan suasananya jauh lebih tenang. Bu Marlina menyambut mereka dengan senyum lembut. Mama udah sering ke rumah kamu, tapi kali ini gantian ya, katanya sambil tertawa kecil. Ayu ikut tersenyum. Tentu, Ma, rumah ini selalu punya tempat di hati saya. Malam itu mereka makan malam bersama. Tidak ada ketegangan, tidak ada suara tinggi, hanya obrolan ringan dan tawa kecil di antara suapan nasi hangat. Dimas memandangi istrinya dengan rasa syukur. Ia teringat betapa banyak air mata yang mereka lalui untuk sampai di titik ini. Titik di mana luka sudah berubah menjadi pelajaran dan amarah menjadi kasih. Setelah makan, kakek memanggil Ayu. Nak, dulu waktu kamu pertama kali datang ke rumah ini, kamu sering duduk di teras belakang ya? Ayu tersenyum. Iya, Kek. Dulu tempat itu yang paling tenang buat saya. Kakek mengangguk pelan. Dulu, kamu diam karena menahan banyak hal, tapi sekarang kamu diam karena tenang. Itu bedanya. Kata-kata itu membuat mata Ayu hangat. Ia menatap langit malam di luar jendela. Angin membawa aroma tanah basah dan melati. Di dalam hatinya, ia berbisik pelan. Akhirnya, aku pulang. Tahun berganti.
Rani kini bekerja di cabang percetakan milik Dimas. Anaknya tumbuh sehat, sering bermain di rumah Ayu dan Dimas setiap akhir pekan. Bu Marlina semakin tua, tapi kesehatannya membaik. Setiap kali datang ke rumah Ayu, ia suka duduk di teras sambil menyiram bunga. Kegiatan yang dulu dianggapnya sia-sia. Dulu Mama nggak ngerti kenapa kamu suka tanaman, katanya suatu sore. Ayu tersenyum. Karena tanaman itu butuh waktu untuk tumbuh, Ma, sama seperti hubungan manusia. Bu Marlina mengangguk pelan. Iya, Mama baru paham sekarang. Sore itu, langit berwarna jingga keemasan. Dimas keluar membawa 2 cangkir kopi. Ayu menyerahkan satu pada ibunya. Mereka bertiga duduk di teras, tanpa banyak bicara. Keheningan yang dulu menegangkan, kini berubah menjadi ketenangan yang indah. Di tengah angin sore, Ayu memejamkan mata sejenak. Dalam hatinya, ia tahu bahwa semua yang pernah ia jalani, rasa sakit, penghinaan, pertengkaran, air mata, bukanlah kesia-siaan. Semua itu membentuk dirinya menjadi seseorang yang kuat, penuh empati, dan tahu makna sejati dari kata rumah. Karena rumah bukan sekedar tempat tinggal. Rumah adalah tempat di mana seseorang tidak lagi takut untuk menjadi dirinya sendiri. Rumah adalah hati yang bersedia memaafkan, bahkan setelah disakiti. Dan bagi Ayu, rumah itu kini ada dimanapun Dimas berada. Dimanapun ada cinta yang tulus tanpa syarat. Tulus tanpa syarat. Tulus tanpa syarat. Tulus tanpa syarat.